Ibu, role model saya. Ibu, pertanyaan saya seperti ini, Bu. Kan tadi kalau misalnya, saya percaya kalau misalkan Indonesia itu punya SDM yang unggul itu ada banyak ya, Bu ya. Tapi nggak sedikit juga yang mereka itu memilih untuk berkontribusi di luar, bekerja di luar. Salah satunya saya kenal beberapa profesor saya, dan ketika saya tanya, mereka jawab itu berdasarkan keterbatasan fasilitas dan resource. Nah, menurut Ibu, apakah ini tuh berdampak kepada integritas mereka atau loyalitas kepada Indonesia? Dan bagi contohnya nih Bu, bagi pemuda-pemuda yang dapat beasiswa selain LPDP gitu, yang tidak diwajibkan untuk kembali ke Indonesia, seperti contohnya Erasmus Mundus, Stipendium Hungarikum, GKS, Max, mereka yang lebih memilih bekerja di luar, itu apakah ada pemerintah itu yang kayak, atau siapapun yang berhak atau bukan itu ya, mendukung untuk mendukung generasi muda bahwa berkontribusi di Indonesia juga baik gitu Bu, seperti itu. Terima kasih. Baik, Elisa, studinya kemana Elisa? Oh ya, mohon maaf, ke Wageningen University and Research, Master in Food Safety. Oke, terima kasih Elisa. Selanjutnya dari 174, tadi ada Waresindo, kami silahkan. Baik, selamat sore Bu Menteri. Perkenalkan, saya William Saferiano Waresindo. Saya berasal dari ND Flores, Nusa Tenggara Timur, Bu. Pertama-tama saya apresiasi yang tinggi untuk pemerintah Indonesia karena sudah memberikan kesempatan kepada kami, anak-anak dari daerah tertinggal yang masuk tadi, desa 8.000 yang belum masuk sinyal dan listrik itu desa saya, Bu. Kebetulan saya tujuan studinya ke Institut Teknologi Bandung doktoral. Nah, beberapa masalah yang sempat saya baca, Bu, kemarin tahun 2019 ada rilis tentang daya saing global Indonesia, itu khusus untuk adaptasi teknologinya turun poin sekitar 5 atau 6. Nah, kira-kira pertanyaan saya, Bu, pemetaan masalah yang telah dilakukan kita ini sudah sampai di mana? Kemudian karena SDM unggul yang sudah disekolahkan LPDP begitu banyak, kira-kira sudah sampai di mana kesiapan infrastruktur kita untuk bisa mengakomodir ini? Terima kasih banyak, Bu Menteri. Selamat sore. Baik, terima kasih Mas Waresindo. Selanjutnya, Beta Romadayanti dari PK 175, kami silahkan. Jangan lupa untuk mengenalkan asal dan mungkin negara tujuan studinya sama jurusannya ya. Terima kasih. Salam sehat. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Beta Romadianti. Saat ini saya melanjutkan studi S3 Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan di UGM, Bu. Mohon izin untuk menanyakan tadi terkait sebenarnya dengan pertanyaan Mbak Elisa dan pertanyaan sebelumnya terkait potensi SDM yang ada di Indonesia, Bu. Saya juga yakin bahwa memang di Indonesia itu memiliki SDM yang unggul, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, posisinya saat ini. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kemudian pemerintah itu memetakan potensi-potensi SDM ini, Bu? Jadi nantinya SDM-SDM baik yang ada di luar negeri, di dalam negeri, baik yang sudah PNS maupun yang bekerja di sektor swasta, itu bisa memberikan sumbangsih yang signifikan terhadap kebutuhan bangsa dan negara. Mungkin seperti itu, Ibu. Terima kasih atas semangat yang tadi benar-benar menyirami kami untuk mengabdi lebih banyak kepada negeri ini. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Mbak Beta. Untuk penanya keempat, kami silahkan kepada Rian Novel dari PK 173. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore Bu Ani. Saya Novel, tujuan studi University of Auckland, belajar Public Policy, Bu. Sekarang saya kerja di BPKH, Bu, ngurusin dana haji. Pertanyaan saya, Bu, saat ini sekarang banyak framework internal control, Bu, ya, dari mulai ISO, COSO, dan lain sebagainya. Apakah hal ini sebenarnya cukup, Bu, untuk mendorong terciptanya integritas yang sebenarnya pada prinsipnya come from within gitu, Bu. Nah, adakah hal lain yang bisa mendorong terciptanya integritas, khususnya untuk organisasi-organisasi yang belum cukup well developed untuk menerapkan framework-framework itu, Bu? Dan untuk selain itu juga, gimana caranya, tadi banyak kita dengar ekspektasi-ekspektasi untuk kaum-kaum muda, intelektual, award-award LPDP. Nah, bagaimana kita bisa punya pengaruh di lingkungan yang sebenarnya udah didominasi oleh orang-orang yang well experience gitu, udah berpengalaman, dan kita yang muda di situ untuk memberikan pengaruh gitu. Terima kasih. Baik, Rian Novel. Dan untuk penanya terakhir di sesi ini, untuk penanya kelima yaitu Ines Pavitaning Hapsari. Kami silahkan. Baik, selamat siang Ibu Ani. Perkenalkan saya Inas Pavitaning Hapsari, tujuan studi di University of New South Wales, Australia. Saat ini saya bekerja di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ibu. Terima kasih banyak atas keynote speech-nya, sangat inspiring dan mengingatkan kembali bahwa negara hadir untuk meningkatkan kualitas SDM dari sejak dalam kandungan melalui program-programnya. Kemudian
kita juga bersyukur sekali diberi sebuah privilege untuk bisa membekali diri dalam membantu menyelesaikan permasalahan negara seperti itu. Dan terkait hal ini, Bu, dalam menciptakan inovasi atau terobosan baru, kadangkala kita dihadapkan dengan hambatan kultural. Bisa berupa misalnya belum ada budaya diskusi yang egaliter di beberapa tempat, kemudian hambatan kultural seperti nilai-nilai kedaerahan seperti itu, Bu. Menurut pandangan Ibu, bagaimana terkait fenomena ini dan apa yang bisa kami lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut agar kami bisa memiliki daya saing global sekaligus memiliki karakter kebangsaan yang kuat, gitu, seperti itu, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Baik, terima kasih Inas, dan kami silakan kepada yang terhormat Ibu Menteri Keuangan untuk menjawab 5 pertanyaan, Ibu. Kebanyakan terkait SDM ya, Ibu ya. Kemudian tadi ada infrastruktur, teknologi, sama terkait culture yang ada di Indonesia. Monggo silakan, Ibu. Terima kasih. Ini pertanyaan-pertanyaan, beberapa pattern-nya saya lihat agak sama waktu saya memberikan atau waktu itu saya pergi ke Kolombia bertemu dengan anak-anak LPDP. Jadi seperti pertanyaan Elisa tadi, kalau kemudian ada orang Indonesia apalagi sudah dapat beasiswa memilih untuk kerja di luar negeri, apakah itu artinya dia tidak tahu terima kasih gitu kali ya, Elisa? Atau dianggapnya dia kayak tidak cinta Indonesia. Banyak hal yang tadi ya, yang kalian sampaikan, Indonesia punya keterbatasan untuk bidang research, dan itu there is the country in the making. Ini negara kita itu, jadi jangan pernah punya attitude, sikap bahwa oh saya hanya akan balik kalau Indonesia semuanya udah bagus. Yang tadi saya bilang SDM-nya bagus, perguruan tinggi bagus, infrastrukturnya bagus, laboratoriumnya semuanya tersedia, and then I'm going back gitu. So I'm going to contribute dengan banyak kondisi gitu, gitu kan? Nah ya kalau kayak gitu ya, gue nggak perlu dong ngirim kalian. Wong sekarang kita kirimkan dalam situasi hari ini, the fact that we are still in the middle income country adalah, then you have to contribute untuk ikut bangunnya. Tapi it doesn't mean kalau kalian harus contribute membangun, kemudian Anda nggak boleh dan nggak bisa bekerja di luar. Anda bisa, saya bekerja di luar. Dulu saya beasiswa juga. Saya diikat dengan 2+1. Jadi waktu saya ngambil PhD 4 tahun, berarti saya harus belajar 8 + 1, 9 tahun kerja untuk Indonesia. And then I can be anything. Saya menjadi peneliti, saya menjadi pengajar, saya diminta di pemerintahan, saya kemudian ke luar negeri, saya balik lagi. Jadi menteri, saya ke luar negeri lagi, saya balik lagi. The difference adalah kalau kalian disebut sikap tadi adalah kalau kalian selalu itu tadi mindsetnya, saya nunggu Indonesia baik baru saya bisa berkontribusi. That's the wrong mindset. Anda pilih dimanapun Anda berada, Anda pasti akan menghadapi. Ada institusi yang belum komplit, ada tata kelola, dan jangan pernah punya ilusi kalau kalian kerja di luar negeri, everything is gonna be bagus juga. Enggak juga. Ada office politik, ada juga masalah anggaran, apalagi semua negara di dunia sekarang ini menghadapi COVID. Anggarannya banyak tersodot untuk hal-hal seperti itu. Jadi banyak juga mereka mengalami pemotongan anggaran. Bisa-bisa kalian kemudian dibilang, what, sorry, I cannot hire you this time. Jadi, mindset is the most important. Mindset Anda untuk kerja dimanapun, pikirannya adalah, it's not about me. It's not, saya di situ saya bisa contribute apa. So you do your best. Bukan karena saya kepingin untuk saya, tapi for others. Atau untuk misi institusinya, dan kalian akan direcognize, dan kalian akan terus meningkat dalam hal ini. Jadi kalau tadi bilang laboratorium belum, kita sekarang BRIN, kita sedang membentuk lembaga-lembaga penelitian dijadikan satu. Kita menggunakan anggaran kita dikonsolidasikan. Tadi saya sebutkan LPDB sekarang juga contribute. Kalau Anda bicara tentang Bio Farma, tadi salah satu pembicara yang di dalam forum ini. We try to build. Seperti tadi yang dikatakan William, kalau kita ada 9.000 desa yang belum terkonek, kita coba connect. Jadi, ya sambil memberi solusi, sambil justru di situ letak kenikmatan dan keindahan Anda.
It's not just doing because everything is already set gitu. Tapi kalian bahkan ikut membangun infrastrukturnya, membangun kondisi itu. Gitu ya. Jadi tadi kalau kalian ada kontrak, penuhi kontraknya. Menjadi orang yang deliver sesuai dengan komitmen kalian. Itu kan yang paling penting. Dan dimanapun Anda berada, cinta terhadap Indonesia tidak menurun, tererosi, atau diluted. William tadi menanyakan mengenai daya saing adaptasi teknologi. William, you should be the one yang answering your question, karena aku Menteri Keuangan, aku bukan Menteri Ristek. Kalian mungkin bayangin kayak saya ngerti banyak hal karena saya tahu anggaran pendidikan sekian, anggaran kesehatan. It doesn't mean saya tahu semuanya. Jadi William instead of nanya, aku juga nggak tahu tuh kenapa kok kita sekarang penurunannya harus di bidang teknologi. Is it because kita nggak punya laboratorium? Aku nggak tahu. Adaptasi teknologi itu artinya apa? Berarti kalau ada teknologi baru kita gunakan. Is it di industri? Kenapa industrinya nggak mau mengadaptasi teknologi? Oh, karena dia nggak punya modal untuk ganti mesinnya. Is it too expensive? Apakah perlu insentif? I don't know. Adaptasi teknologi di bidang apa? Di bidang lingkungan, di bidang otomotif, di bidang I don't know, di bidang medical. Kalau rumah sakit nggak tahu, nggak bisa mengadaptasi teknologi, ya bukan karena nggak mau dan nggak bisa, Pak, Bu, karena ya memang nggak punya duit, kan bisa gitu juga kan? So I really don't know. Is it about the policy problem? Polisinya belum, regulasinya ruwet, minta izin sini untuk menggunakan teknologi ini, izinnya makin ruwet, atau karena masalah uang, atau udah punya regulasi, policy, ada uang, nggak punya ide, kan bisa juga kan kayak gitu, Pak. Jadi I suspect William, ya coba cari dan lihat dan rekomendasikan. Nah, saya masuk kepada yang tadi, Beta, kemudian bahkan Ines ya, Novel, Ria Novel tadi, gimana ya kita itu ikut berkontribut. Ini banyak sekali yang bertanya kepada saya. Jadi kalian itu generasi muda yang selalu saya kepengen punya ide banyak, Bu. And I want to contribute. Terus karena kalian berapi-api, muntuk-muntuk ini di kepala ya, di hati dan idealismenya sangat tinggi. Terus kita kan aku mau berbuat baik untuk Republik, masa nggak dikasih kesempatan? Masa nggak ada yang dengerin? Tadi ya budaya egaliter. Jadi jangan pernah kalian berpikir banget kalau kalian punya niat baik, ide bagus, terus kalian harus taken for granted, orang harus dengerin kalian. No. Kalian harus berjuang bahwa ide baiknya itu bisa diterima. Loh, Bu, berarti hidup itu susah dong. Iya, iyalah. Makanya waktu kalian lahir itu nangis, nggak ada bayi yang lahir terus ketawa. Itu nggak ada. Semua bayi lahir nangis. Karena hidup is all about perjuangan. Perbedaannya adalah how kalian berjuang. Ada yang berjuang konyol, ada yang berjuang taktis, ada yang berhasil, ada yang gagal. Dan kalaupun kalian gagal, jangan berkecil hati. Dan jangan kemudian membuat konklusi, negara saya brengsek, I don't like this country. Jangan. Anda pikir saya sekarang dalam usia seperti sekarang dan dengan berbagai pengalaman saya di dalam setiap karir saya, semua keinginan, pikiran saya itu selalu di-welcome? Enggak juga. Jadi, tadi ya, Ines, Rio, maupun Beta. Pertama, menjadi manusia yang kalian tahu apa yang kalian pikirkan. Kalian pikirkan matang, kemudian kalian membuat kolaborasi. How to make your idea itu diterima. Peer kalian, atasan kalian. Jangan kalau kalian kebetulan atasannya adalah generasi, ya seperti saya, baby boomer. Mungkin bahkan dia nggak pernah sekolah S2 atau S3, tapi dia jadi bos. Happen to be ya, dia adalah atasan kalian. Terus kalian bilang petantang-petantang, apalagi dari luar negeri, bahasa Inggris kalian cas-cicus, terus ngomong, Pak atau Bu, ngomong pakai bahasa Inggris separuh, bahasa Jawa setengahnya gitu.
And then guru-guruin gitu loh, wah bapak sama ibu tuh jadul, nggak pernah sekolah sih, payah banget. Iya, pasti kalian akan dimasukin ke kotak lemari es aja, dikunci kalian di situ. So that is exactly, behavior menjadi penting. Penting otak kalian pinter, kalian punya ide brilian, now you have to think about how to deliver that. Di dalam setiap, dan jangan berpikir ini hanya di Indonesia ya, tadi ya Ines ya, semua institusi di negara manapun saja pasti ada kultur, ada juga yang disebut tadi personality dan yang lain-lain. So jangan punya ilusi Indonesia kayak gitu, enggak juga. Nanti kalian di dalam kalian bekerja, Anda harus punya tantangan untuk membawakan diri kalian menjadi orang yang konstruktif, orang yang bisa berpikir baik, tapi tanpa membuat orang kemudian merasa bahwa mereka kalau dengerin kalian, mereka menjadi orang yang paling bodoh di dunia. Enggak. Seninya Anda pinter adalah membuat orang yang dengerin dia menjadi, gua jadi pinter gara-gara ngomong sama orang ini. Bukannya Anda humiliate others. Kalau orang Jawa, bahasanya gampang, namanya nguwongke. Nguwongke itu tidak berarti kalian jilat-jilat, nyunduk-nyunduk, harus jalan jongkok. Enggak juga. It's just the respect pada people gitu. Kalian punya empati dan kalian punya emotional intelligence. Kalian kan pinter secara indeks prestasi. Itu your IQ. Intelligence quotient-nya kalian bagus. Tidak berarti emosinya kalian juga punya intelijen. Nggak ngerti muka orang udah sebel, kalian merocos aja. Nggak ngerti bahwa orang ini udah tersinggung, kalian malah makin hajar juga. Tapi tidak berarti kalian menjadi penakut, nggak berani ngomong, nggak berani. Itulah yang disebut latihan. Dan seperti saya bilang, dalam hidup jangan pernah easily give up. Satu kali kalian belum, cari cara yang lain, kolaborasi, ya. Jadi itu tadi yang supaya kalian bisa lakukan. Rio tadi yang bicara tentang public policy kalian karena kamu mengelola dana yang berasal dari masyarakat untuk naik haji. Orang naik haji di Indonesia ada yang nunggu sampai 7 tahun, ada yang bahkan 15 tahun. So yang kalian kelola adalah kepercayaan rakyat. Kepercayaan berdasarkan uang yang dititipkan. Maka kalau kamu tadi bilang tentang integritas dan internal control, kalian bisa bicara tentang standar, kalian bisa bicara tentang sistem, bagaimana mengelola dana haji secara akuntabel, transparan, tapi juga kalian harus tetap semua sistem itu banyak dan bisa ditukangin kalau orangnya ya kepengen nyuri aja. Jadi Rio nanti kamu harus menjadi orang yang bisa berpikir sistem, mendesain sistem yang bagus, yang barangkali dalam hal ini internal kontrolnya bagus, tapi jangan dilupakan aspek manusianya. Gitu ya. You can always borrow, bring the example dari institusi yang lain yang mengelola dana untuk jangka panjang, tapi tetap risk management itu juga pada manusianya. Kemudian tadi saya udah jawab semuanya. Saya rasanya udah ya. Beta sudah. Tadi dan Ines kira-kira jawabannya sama. Untuk bagaimana kolaborasi pemerintah, swasta dan lain-lain itu yang kita sekarang coba untuk formulir di banyak hal. Jadi kalau kalian ada APBN yang dicampur dengan dana dari swasta dan kita kasih apa yang disebut insentif pajak. So there are so many sophisticated yang disebut innovative financing.